didengar oleh Prabowo, ya viralkan saudara. Ayo Prabowo, bukalah hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau jangan kelama-lama, ya apalagi Ibu Koni kemarin kasih bocoran lagi ya saudara ya, katanya cuma 2 tahun. Ya bisa ya, bisa jadi karena Prabowo juga sudah sakit kan. Itu saya yakin Prabowo dari pincang nggak pincang itu setiap hari suntik adrenalin itu. Oh, karena Edan Putin bisa kejang-kejang itu saudara. Sama Pak Toping perlu penyegaran ya nama Ibu Koni. Oh iya Pak Ponto ya, sudah 2 bulan enggak sama kita ya. Nanti kita minta Pak Ponto juga ya ngomong ya. Saya lagi berencana mau undang Ibu Koni sama Pak Ponto saudara ya, supaya ketemu. Karena kan sekarang ini masih aktif Pak Ponto dengan Ibu Koni kan dalam politik, ya kan. Nah itu mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan bisa nih Ibu Koni sama Pak Ponto. Kalau Pak Toping dulu sudah pernah saya tawari ke Israel, nggak mau soalnya saudara, katanya nggak boleh, ya susah ya saudara ya. Sudah pernah saya tawari dulu ya. Tapi udah nanti kita lihat siapa yang bisa kita ajak. Panji Gumilang juga ya, itu penting ya karena Panji Gumilang itu salah satu kunci ya. Nanti Anda lihat Panji Gumilang itu menjadi salah satu kunci Indonesia. Kalau Prabowo mau ya. Balik lagi ya, kita saudara viralkan ya YouTube-nya saya supaya kita bisa ini ya, bisa kirim ke sampai didengar oleh Prabowo. Ya, viralkan saudara. Ayo Prabowo, bukalah hubungan diplomatik dengan Israel. Kalau jangan kelama-lama. Ya apalagi Ibu Koni kemarin kasih bocoran lagi ya saudara ya, katanya cuma 2 tahun. Ya bisa ya, bisa jadi karena Prabowo juga sudah sakit kan. Itu saya yakin Prabowo dari pincang nggak pincang itu setiap hari suntik adrenalin itu. Kemungkinan besar 90% itu suntik adrenalin itu Pak Prabowo itu. Kalau nggak sakit sekali itu jalannya itu ya. Aduh, Anda tahu suntik adrenalin kan, kalau suntik itu Anda yang udah loyo aja bisa tegak berdiri saudara ya. Udah mau mati aja karena kamu suntik pakai adrenalin aja bisa ngaceng saudara ya. Tapi ya itu tadi cepat mati saudara ya, cepat mati. Ya saya nggak tahu ya bagaimana caranya. Pokoknya kemungkinan besar tuh suntik adrenalin itu. Bayangan saya, maaf Pak Dokter ya. Aduh, saya bukannya mendahului para dokter ini ya. Tetapi saya kan tahu fitness kan, teman-teman saya pakai adrenalin, saya udah melempai. Ini teman-teman pada hebat-hebat ternyata nyuntik pakai suntik semua ya, pakai adrenalin semua. Ngeri saudara. Teman-teman ini perkasa. Kita udah setengah mati. Waduh, saya bilang suntik hati, saya bilang nggak mau, nggak berani. Serem ya serem. Balik lagi saudara ya. Intinya Hamas sudah menyerah. Ya hari ini menyatakan ya sudah menyerah. Udah nggak bisa, udah nggak berkutik lagi. Saudara. Mau diterusi? Ya mau apa lagi? Bahkan ketika ini sandra-sandra dilepas pun, ya maunya perginya ke Indonesia. Indonesia ya nolak, kasihan. Aduh, memang negara kita ini negara yang munafik penuh dengan retorika ya. Negara yang munafik penuh dengan retorika. Ya Indonesia pun nggak berani, nggak mau nerima, ya kan. Nah, saudara sekarang bagaimana dengan Anda? Ya, tadi ada sedikit kisah ya, katanya ribuan tentara IDF di Yordania perbatasan sama udah mulai pasang tembok rasis dan juga ribuan pasukan Mesir. Itu nggak ada apa-apa saudara, karena Yordania dan Mesir sudah kita bahas tidak mungkin akan pecah kongsi dengan Israel. Kenapa? Karena Mesir itu sekarang perekonomiannya tergantung Israel, Yordania sekarang perekonomiannya tergantung Israel, Arab Saudi juga sama ya. Ya dalam 10 tahun ini ya minimum 5 tahun ini, minimum ya 5 tahun Israel tidak akan pecah kongsi dengan Yordania, Mesir dan Arab saudara. Yang justru terjadi nanti akan baik semua di sana. Sekarang kan sudah kelihatan ya baik semua. Mesir sekarang pulih ya ekonominya berkat kerjasama dengan Israel. Yordania sekarang tenang-tenang aja. Ya kalau misalnya ada suara-suara begitu kan itu biasa jargon. Itu Indonesia sama Cina bolak-balik senggolan tuh di Natuna kan. Tapi kan bos-bosnya tetap aja salaman, senyum-senyum, Prabowo tetap datang, apa ndak urusan anak buah angkatan laut semua tenggol-tenggoran, gelut-gelutan.
Ya kan? Sama kan? Ya kan? Misalnya nih saya nih sama Pak Teddy nih, saya nggak tahu nih Pak Teddy punya anak nggak ya. Misalnya kita ketemunya dulu waktu masih muda nih, lalu anaknya saya kelahi sama Pak Teddy, apa saya harus berkelahi dengan Pak Teddy? Kan goblok, saudara. Anak-anak berkelahi mah biasa. Saya dulu berkelahi ya sama mama saya punya teman baik itu ya. Anaknya berkelahi sama saya, saudara, tiap hari, saudara. Mama orang tua kami mah tetap ketawa-ketawa, cuman ngeledek-ledek. Tadi kamu nangis ya, digebuk ya. Cuma ledek-ledekan begitu ya. Tadi kamu dibales ya. Oh, tadi kamu begini ya. Cuman ledek-ledekan aja, saudara. Iya kan? Kan orang tuanya nggak perlu kelahi, anak-anak mau kelahi mah kelahi aja. Itu kayak angkatan laut kita sama angkatan lautnya Cina misalnya, kelahi itu di Natuna. Ya Prabowo sama si Jinping mah cengenges makan di meja makan enak-enak, saudara. Ya kan? Itu anak buahnya Tommy Winata sama anak buahnya Aguan, kelahi saudara kan, tahu duar preman-premannya ya kan. Aguan sama Tommy Winata lagi main golf sambil ngisap cerutu, saudara. Tenang-tenang aja, ya kan? Itu biasa itu ya, gitu itu tuh biasa. Jadi apa yang mesti kita responi sekarang ya, kalian semua yang ada di Indonesia dan nanti mungkin teman-teman yang ada di Amerika dan di seluruh dunia yang ada di dalam Zoom ini dimanapun Anda berada, yang ada di Jerman, yang ada di Austria, yang ada di Belanda ya. Ini lama nih Pak Irwan yang di Belanda nih ya, Pak Wiono, ayo bicara dong ya, Pak Wiono, Pak Irwan. Bicara ya saudara. Terus teman-teman semua ya, ayo bicara ya, apa sih yang kalian harapkan sekarang ini ya kan. Sekarang kondisinya kita ini ya yang ada di luar negeri nonton ya, Anda lihat ya, mengapa ulasan di sini itu lebih detail ya. Saya tidak berkata bahwa saya lebih pintar, enggak ya, tapi kita lebih objektif dibanding dengan yang Anda lihat dengan YouTuber-YouTuber yang ada di Indonesia. Karena mereka nggak berani. Kalau kita bebas bicara dari informasi ini, walaupun ada yang keminter, ada yang apa, kamu tenang aja, saudara. Karena kita nonton dan kita bicara lebih berani, dan itu men-trigger otak Anda. Makanya ada Om Bung Toba di sini ya, itu menambah kasanah pikiran kita. Makanya saya biarkan yuk Pak SK, Om Bung Toba, ya kan, saya setelah ya kan kita provokasi kan otak mereka. Mereka kan di Indonesia, tapi kan otak mereka terprovokasi, saudara. Dengan ambience-nya kita, maka Om Bung Toba, Pak SK, dan teman-teman tadi ya, Pak, siapa itu kemarin yang suka ini, Repet, siapa lagi itu kemarin yang suka ngomong itu, ya kan terprovokasi, termasuk Pak Bahari kan, Pak Bahari ada di Australia, saudara, ada di luar negeri juga, beda lagi. Teman-teman di Indonesia akan tercerahkan, lalu mereka bisa bicara secara objektif. Ya, kalau tidak ada channel ini, nggak mungkin kamu bisa mendengarkan kebenaran yang sejati, saudara. Anda hanya mendapat asumsi demi asumsi. Kalau di sini kita melihat dengan amat sangat jelas, karena kita melihat dari atas, ya, kita melihat dari jauh, kita melihat ke sana, kita dari atas, sehingga kita bisa melihat holistik namanya, keseluruhannya kita bisa melihat. Tapi kalau Anda di Indonesia kan enggak, Anda kan di framing terus, ya kan. Nah, kalau kita di luar kan, selain kita berinteraksi dengan masyarakat, kita bicara tentang itu, kita juga dapat berita, kita pilih-pilih, oh seperti ini, saudara ya. Bukan berarti kita pintar, bukan. Tapi kita lebih objektif. Itulah masalahnya. Ya, waktu cerita perang Ukraina, ya, orang Belanda pun nggak suka sama Rusia. Tetapi saya setuju dengan Ibu Koni, ya kan? Masalah Ukraina ini saya setuju dengan Ibu Koni, ya. Masalah Israel juga saya setuju dengan Ibu Koni. Walaupun saya berbeda dengan Ibu Monique Reikers kan, sama si Monique Reikers kan masalah Ukraina kan, Bu Mani kan sangat belain Ukraina. Kalau saya enggak, saya mah bela Putin, saudara ya. Ya kan, kalau Anda dengar penjelasannya Pak Toping, alasannya kan jelas kan, itu kan masalahnya kawasan. Ya, pertahanan di sebuah kawasan regional kan. Kalau itu bisa jadi punyanya NATO, kan dan Putin bisa kejang-kejang itu, saudara. Bahasanya bahasa Rusia, tapi mereka ikut musuhnya Rusia. Wah, ya bisa kejang-kejang, Putin bisa nggak tidur tiap malam, saudara. Kalau sekarang kan akhirnya kan dibatalin kan. Dari dulu kan nggak usah ribut, nggak usah sampai mati ribuan begitu kan. Ya, kadang-kadang nggak dipakai otaknya itu ya. Aktor satu si Zelensky itu kan bekas badut itu, saudara ya. Dia pikir negara itu lawakan kayak stand up comedy itu si Zelensky bikin ya. Ya kan. Nah itu ya, itu contohnya. Makanya Bu Koni, saya setuju dengan Bu Koni ya, dalam hal ini cara pandangnya Bu Koni tentang Rusia dan Ukraina, saya setuju. Kenapa? Karena kita ya, ternyata sebagian dari kita pun ya, Pak Teddy, Pak Andi semua kan juga kita melihat ya semua teman-teman di sini kan,
kita setuju, bisa sepakat ya, arahnya, dan kita boleh berbeda. Kalau lagi berbeda jangan dimarahi, saudara ya. Kalau beda jangan dimarahi, oh didengerin aja. Debat nggak apa-apa, tapi terus jangan terus apa namanya dicecar begitu ya. Saya dengan Pak Teddy kan sering beda pendapat, apalagi kalau cerita PDIP dan cerita tentang apa namanya apa namanya Pak ya Pak Teddy sering ngomong saya lupa lagi. Eh, apa namanya Pak Teddy sering bilang apa namanya Pak. Mana nih co-host ini udah jadi co-host. Apa sih Pak Teddy sering ngomong itu? Apa saudara yang sering Pak Teddy bilang itu Pak Teddy? Yang hegemoni kekuasaan itu ya. Kan kita sering berbeda juga kan. Saya tiba-tiba kehilangan satu kosakata itu ya. Oligarki ya. Pak Teddy kan sangat benci dengan oligarki. Kalau saya enggak saudara. Saya pendukung oligarki. Oh iya saya pendukung oligarki ya. Jangan bilang oligarki selalu jelek saudara ya. Oligarki itu tidak jelek. Siapa yang pegang oligarki itulah yang jelek saudara, bukan oligarkinya yang jelek. Ya. Siapa yang pegang oligarki itulah yang jelek, bukan oligarkinya. Sama Pak Toping bilang ya, Pak Toping bagus tuh ya, Pak Toping bilang kemarin itu bagus ya. Bukan masalah konstitusi kita apa. Mau Pancasila, mau komunis, mau kerajaan, mau demokrasi, oh bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah kita konsisten nggak dengan konstitusi itu. Serius saudara, Pak Toping itu membuka pikiran saya. Oh iya bener juga ya. Saya dulu berpikir, ya sebelum Pak Toping ngajar ya saudara ya. Ya kan? Saya dulu berpikir, ya karena keluarga saya anti komunis ya. Keluarga saya itu sangat anti komunis. Jadi saya berpikir komunis itu jelek. Sampai Pak Toping membuka pikiran saya loh saudara. Ya kan, makanya saya pernah bertanya, emang salahnya komunis di mana ya? Coba kita buka pikiran kita, salahnya komunis di mana? Nyatanya ya komunisme itu membuat negara-negara itu menjadi kuat loh. Negara-negara yang besar ya, yang terlalu besar. Ya. Menjadi kuat. Kayak Rusia, kayak Cina, ya kan? Kalau negaramu kecil, ya, tapi Vietnam juga sama kan, kuat kan, gara-gara komunisme kan. Nah, kalau Indonesia waktu itu memilih komunis, mungkin Indonesia sudah selesai dari kemiskinan, sudah kayak Cina, sudah tinggal landas. Ya kan? Tapi karena milihnya Islam, wah ya tambah mampus. Ya kan? Salah sendiri kamu milihnya Islam. Milihnya Pancasila, yang Pancasila itu, ya saudara ya, Pancasila itu sangat lembut saudara ya. Ideologi yang sangat rapuh ya, karena di dalam Pancasila itu tidak ada pemaksaan ya. Dalam Pancasila itu kamu tidak bisa melakukan pemaksaan saudara. Lalu ketika Pancasila itu diboikot oleh Islam, ya sudah pasrah ya. Pancasila itu kayak putri Solo saudara ya, Kemayu, udah diambil ya sudah dikungkungi Islam. Jadi Pancasilanya Islam sekarang. Kalau Pak Toping nggak setuju bilang Pancasila merah biru merah hijau kuning, nggak setuju Pak Toping ya. Ya perspektifnya berbeda dengan Pak Ponto. Tetapi kalau saya bilang Pancasila itu sekarang Pancasilanya Kemayu, lemah. Ya, saya belum bisa melihat keperkasaan dari Pancasila itu, saudara ya. Ini Pak Toping mungkin nanti hari Kamis ya, Rabu atau Kamis ya. Saya sekarang Pak Toping mintanya banyak Kamis soalnya ya. Kemungkinan Pancasila itu yang Pak Toping punya itu ya, Pak Toping harus ini ya, bikin gebrakan. Tapi ya berat, Pak Toping udah babak belur juga. Pak Toping berusaha menjaga itu babak belur juga. Ya kan? Akhirnya pun Pak Toping tersingkirkan ya dari perkancaan politik. Karena idealismenya beliau ya sebagai guru. Nggak mudah saudara ya, nggak mudah saudara Pak Toping untuk bisa benar-benar konsisten ya. Kita sendiri pun sudah dukung habis-habisan buat Pak Toping, rasanya kok berat sekali. Tapi Pak Topingnya nggak nyerah, jadi kita seneng saudara. Kalau sudah lama udah nggak mau di sini, udah lama Pak Toping mau nyerah ya. Sudah, sebenarnya kalau mau nyerah bisa nyerah begitu aja lah.
Ya, cuman Pak Toping selalu kembali. Ya, rasanya mau ninggalkan kita mungkin kasihan kali ya sama komunitas kita mungkin kasihan. Nah, itu. Jadi saudara, apapun yang Anda mau analisa hari ini dengan menyerahnya Hamas, ya, kalau bagi Indonesia itu terlalu banyak alasan, terlalu banyak babi bu. Intinya Hamas itu kan tidak bisa ngelawan, udah. Intinya Hamas itu sudah kalah. Artinya ujung tombak ya perlawanan Islam ya untuk mengislamkan dunia ini sudah selesai. Ya, udah runtuh. Islam itu udah runtuh, saudara. Itulah ya. Oke. Ini tadi saya panggil Pak Teddy itu masalah ini Pak Teddy, oligarki tadi, tapi udah tadi ya. Oke. Masalah oligarki kan Pak Teddy kan selalu menyalahkan oligarki, kan saya selalu menentang. Ya, tadi ini kita boleh berbeda, saudara ya. Dan Pak Teddy itu waktu itu presentasi tentang oligarki bagus sekali ya. Tapi kan saya tentang kan, pokoknya ya nggak akan ketemu. Tapi intinya ada perbedaan, ya. Ada perbedaan. Tapi ini kita ya, ada dosen kita juga nih, Om Bung Toba nih, mana Om Bung Toba? Tadi saya cek ada Om Bung Toba nih. Om Bung Toba,